Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah bermanfaat ini. Solawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang selalu menyimak channel Juki Ortega ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu waktu istimewa dalam berdoa, baik mendoakan diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita, adalah saat kita sedang sujud dalam ibadah sholat. Sholat merupakan rangkuman berbagai ibadah termasuk diantaranya berzikir, tilawah, berdiri menghadap Allah, berdoa, tasbih, takbir, dan bersujud. Saat bersujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak doa. Sebab, sujud adalah momen terdekat antara Allah dengan hambanya. Meski begitu, berdoa di waktu sujud ini dianjurkan untuk mereka yang sholat sendiri bukan sedang berjamaah. Anjuran doa sujud terakhir, tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, saat sujud adalah saat terdekat bagi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud merupakan salah satu gerakan dalam sholat yang melambangkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kondisi itulah, maka dianjurkan untuk berdoa ketika sedang melakukan sujud. Karenanya itu, hendaklah kita pergunakan sebaik mungkin waktu tersebut untuk memanjatkan doa-doa kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang berdoa di waktu sujud, dan doa apa saja yang bisa kita baca saat sujud. Serta doa untuk anak yang bagaimana yang harus kita baca saat sujud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 2 kata atau 3 kata yang boleh kita baca saat sujud sebagai doa kita untuk diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Kata tersebut adalah, yang pertama ya Hayu, yang artinya, wahai zat yang maha hidup. Dan yang kedua ya Qayyum, yang artinya, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan yang ketiga birohmatika astaghits, artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, 3 kata ini adalah salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dalam sujud beliau. Beliau membacanya terutama ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulang-ulang doa ini ketika sujud terakhir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan beliau belum menemukan solusinya, beliau selalu berdoa, ya Hayu ya Qayyum birohmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bagi kita yang ingin mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir, mengamalkan 3 kata ini, lalu menambahkan doa untuk anak setelahnya. Jika doa untuk anak yang akan kita baca dalam bentuk redaksi bahasa Arab, maka kita baca setelah doa 3 kata yang di atas tadi. Namun jika doa untuk anak dalam bahasa Indonesia, maka doa untuk anak cukup kita baca dalam hati saja, agar tidak membatalkan ibadah sholat kita. Prakteknya adalah sebagai berikut. Pada saat akan sujud terakhir kita baca takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar,
Lalu kita sujud dengan sempurna, diamlah beberapa detik. Lalu baca dulu bacaan tasbihnya sujud, sebanyak 3 kali. Lalu kita sambung dengan, Ya Hayu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits, sebanyak 3 kali, lalu disambung dengan doa untuk anak. Sebagai contoh misalnya seperti berikut. Robi habli minas syolihin. Kemudian takbir lagi bangun dari sujud, Allahu Akbar. Dan lanjutkan salat hingga selesai. Anggap saja kita akan sujud terakhir, kita baca takbir dulu sebelum sujud. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ya Hayu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits. Robi habli minas syolihin. Allahu Akbar. Bangun dari sujud, kita teruskan sampai selesai. Jika doa untuk anak bentuknya bahasa Indonesia, atau bahasa kita sendiri, setelah membaca, Ya Hayu, Ya Qayyum Birahmatika Astaghits, kita diam sejenak dan hadirkan dalam hati bahasa kita sendiri atau doa yang berbentuk bahasa Indonesia untuk anak kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis, saat terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan terus mengulang-ulang bacaan, Ya Hayu Ya Qayyum, sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkisah, saat terjadinya perang Badar, aku ikut berperang, lalu aku menyempatkan untuk menengok Rasulullah apa yang beliau lakukan. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dan bermunajat dengan membaca, Ya Hayu Ya Qayyum, tanpa ada tambahan yang lain. Kemudian aku kembali ikut berperang, lalu aku kembali menengok Rasulullah masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayu Ya Qayyum. Aku lanjut kembali ikut ke medan perang. Beberapa waktu kemudian aku kembali menengok Rasulullah. Beliau masih tetap sujud dan munajat dengan membaca, Ya Hayu Ya Qayyum. Dan beliau tidak beranjak dari sujud beliau, dan berdoa dengan menyebut, Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Hayu Ya Qayyum, sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lakukanlah amalan ini dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan dengan niat, semata-mata karena Allah Ta'ala, dan mengharap ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala permohonan kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari diri pribadi kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.